Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi kalau tidak ada unsur merugikan negara. Dan memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini, saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara. Saya katakan dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara argumentasi. Dan betul tadi netizen tadi, Bung Kameramen, nggak usah gonta-ganti nama, udah cakep Al Ihsan apa. oh ya, ya pertama kan kita ini orang Sunda lah ya, karena orang Sunda ya welas asih kan lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Yang keduanya memori ya. Nah, Al Ihsan itu kan ada memori panjang itu, nggak usah disebutin lah memori panjangnya, sehingga memori itu kita mencoba dibangun dengan brand baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di channel Makarim, channel yang berfokus tentang edukasi, sosial, dan juga politik. Oke, kali ini kita bahas ya yang lagi viral, bagaimana Bapak Aing ya yang merubah nama suatu rumah sakit yang sebelumnya dari Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Bagaimana sih kronologisnya sampai ada pemuka agama ya, atau ini ya, kiai menyebut ini ya anti-Islam dan juga bersiap untuk mengadakan ini ya perang ya. Dan ini kan sesuatu ajakan yang sangat tidak ini ya, tidak elok dari seorang pemuka agama. Yuk kita sama-sama lihat ya videonya. Yuk. Nah, atau sekarang saudara kita lihat Gubernur Jawa Barat, ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat, namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan. Nah, kenapa dikasih nama Al Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis Badan Amil Zakat. Nah, karena uangnya nih dari umat, dari infak, sodako, zakat, dibangunlah itu rumah sakit umum daerah. Jadi nggak sepenuhnya itu duit dari APBD, nggak sepenuhnya dari anggaran negara, emang dari infak dan sodako umat. Nah, maka itu pengurus basis kompromi dengan Pemda dulu, ya udah kalau gitu kasih nama Al Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan Welas Asih. Saudara, kita nggak katakan Welas Asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al Ihsan diganti dengan Welas Asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama Welas Asih, silakan bikin rumah sakit baru namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan bikin rumah sakit baru namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan saudara. Kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al Ihsan ke Welas Asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al Ihsan, dianggap ini Arab, ini bau Islam, ini Arab. Kenapa mesti Al Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Itu mengingatkan memori lama ya, bagaimana beliau ini ya berseteru dengan Bapak Deddy Mulyadi perihal kata-kata sampurasun dalam sambutan acara ya. Ini diulang lagi dan beliau juga melakukan kritik keras ya perihal perubahan nama Al Ihsan menjadi Welas Asih. Dan bagaimana sih kronologinya? Jadi gini ya, Rumah Sakit Welas Asih dulu memang dimiliki oleh yayasan ya, tapi ternyata pelaku usahanya atau ownernya itu melakukan tindak pidana korupsi, sehingga Pemda dari Jawa Barat itu mengambil alih rumah sakit tersebut dan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan. Dan karena memori tersebut juga dari Bapak Deddy Mulyadi ini dirubah agar stigma negatif tentang korupsi yang pernah terjadi di rumah sakit ini Al Ihsan ini sudah hilang ya. Jadi benar-benar membuka lembaran baru. Dan kenapa sih kok baru sekarang pada heboh ya? Kenapa pada saat dulu ketika ada korupsi kok
mereka diam saja? Kenapa pada saat ada orang yang memang ingin rebranding ya, kalau kita nyebutnya rebranding atau membuka lembaran baru ulang, kenapa kok pada protes? Harusnya kan kemarin pada saat ada korupsi itu kenapa mereka nggak pada protes ya? Oke, kita lihat lagi video dari pemuka agama yang lain perihal ajakan perang terhadap Bapak Deddy Mulyadi ya. Ini termasuk yang tidak pantas ya. Oke, kita lihat videonya. Anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara argumentasi. Dan betul tadi netizen tadi, Bung Kameramen, nggak usah gonta-ganti nama, udah cakep Al Ihsan, apa berubahnya? Daftarnya mudah, kalau orang miskin baru datang langsung dipastikan dapat kamar. Begitu, coba dibuat yang berubah tuh bukan penama, namanya udah bagus, kenapa gonta-ganti nama? Ya betul Bang. Ya, gantikan, pastikan di rumah sakit se-Jawa Barat kalau ada orang berobat nggak boleh dibikin susah. Yang miskin maupun yang kaya sama-sama mudah. Kalau kondisinya harus dirawat, dipastikan ada usaha dan ada ikhtiar. Jangan belum dibilang nggak ada kamar. Betul. Dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk ibu-ibu melahirkan, beri dulu garansi akan melahirkan dengan normal. Jadi yang namanya sesar itu adalah pengecualian. Nah, yang berikutnya adalah soal musyawarah. Iya. Nah, ini adalah proses pengingkaran musyawarah. Ini merupakan pertanda orang yang tiranik, pertanda orang yang zalim, orang yang semau gue, orang yang sok jagoan, yang mentang-mentang. Nah, ini kalau orang model begini jadi presiden, ini Jokowi jilid 13, bukan jilid 2 lagi. Jelas, saya tidak mau menyebut siapa orangnya, saya hanya ingin mengatakan, siapapun Anda, negeri ini negeri kita bersama. Sudahlah, jangan otak-atik casing. Benar. Yang Tanjung ini menyebutkan bahwa ini ya, Bapak Deddy Mulyadi ini disebut bahwa beliau adalah pemimpin yang tirani ya, dan juga menyebutnya dengan Jokowi jilid 13 ya. Ini sangat tidak itu ya, elok ya, dan tidak etis ya disampaikan oleh pemuka agama perihal untuk menyerang lawan atau menyerang dari gubernur kita, yang memang gubernur kita Bapak Deddy Mulyadi memang fokusnya itu dia memang ini rebranding ulang ya, karena kan memori kelam bagaimana dulu ini ya rumah sakit Al Ihsan yang dipakai ladang korupsi. Kenapa enggak kita rebranding ulang agar kejadian itu sudah terhapus ya. Jadi kalau kita ke depan mau menawarkan ini ke investor atau investor mau menanamkan modal, itu tidak terbayang-bayang korupsi yang pernah terjadi ya. Oke, kita lihat ya bagaimana tanggapan Bapak Deddy Mulyadi sih perihal penamaan baru, dan ini adalah mungkin akan diceritakan oleh beliau secara ringkas videonya, bagaimana beliau merubah dan dasarnya kenapa dirubah menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Yuk kita lihat videonya. Ya pertama kan kita ini orang Sunda lah ya. Karena orang Sunda ya Welas Asih kan lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Yang keduanya memori ya. Al Ihsan itu kan ada memori panjang itu. Gak usah disebutin lah memori panjangnya. Sehingga memori itu kita mencoba dibangun dengan brand baru. Pak, udah dibicarakan dengan DPRD Jabar terkait kalau penamaan ini ada problem. Oh, nggak ada Kalau penamaan nama tidak berpengaruh pada anggaran. Pak, nantinya akan ada infrastruktur baru mungkin Pak setelah ganti nama ini? Ya, setelah ini pasti Al Ihsan saya tingkatkan. Saya ingin sekelas Hasan Sadikin. Mungkin dalam waktu 2 tahun selesai bisa sekelas Hasan Sadikin. Kalau anggarannya juga ya Pak? Iya. Anggarannya juga dari rumah sakit berarti ya Pak, terkait pergantian. Kenapa? Terkait pergantian nama ini nanti. Nama nggak ada kaitannya. Oh. Harus pakai apa nama kan nggak ada biaya, cuma ganti nama. Oke, jadi Bapak Deddy Mulyadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa beliau itu mengatakan bahwa ini adalah rebranding ulang ya, agar stigma negatif untuk rumah sakit tersebut itu yang dulu pernah dipakai untuk ladang korupsi itu berubah menjadi sesuatu yang baru ya, menjadi Rumah Sakit Welas Asih ya. Oke. Kita lihat ya video lagi mungkin dari pemuka agama yang mungkin bisa menjadi referensi bagaimana kalau yang dua tadi kan Ustadz Alvin Tanjung dan juga ini ya Habib Rizik ini kan termasuk yang kontra ya. Bagaimana kita lihat bagaimana ademnya pendapat dari Bapak Kiai ini ya, yang beliau juga mendukung untuk merubah stigma negatif rumah sakit yang lama menjadi nama baru atau rebranding dengan nama baru agar stigma baru ini yang lebih positif muncul. Yuk kita lihat videonya.
Jelas sudah bahwa memang ada alasan yang menjadi latar belakang kenapa kemudian Kang Deddy Mulyadi mengganti nama daripada Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Yang pertama kita pahami bahwa Welas Asih itu adalah dalam bahasa Sundanya, dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya Rahman Rahim. Artinya memang Welas Asih itu lebih gampang mudah dipahami oleh orang-orang Jawa Barat, orang-orang Sunda. Beda dengan orang Padang yang nggak ngerti tentang namanya welas asih. Kalau orang Sunda ketika orang bilang sing welas sing asih, sing banyak yang welas sing basak yang asih, itu artinya banyak yang mencintai. Sifatnya Allah Rahman Ar-Rahim. Lalu yang kedua yang bisa kita pahami bahwa memang ada pengalaman buruk dari yang terjadi di Rumah Sakit Al Ihsan dahulu, yakni terjadi ada indikasi koruptor. Ada rumah sakit ini diindikatorkan para pengurusnya ini melakukan korupsi. Karena kita ketahui bahwa memang rumah sakit ini tadinya adalah milik yayasan yang kemudian dari tahun 2004 ya, tahun 2004 kemudian diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, sepanjang tahun 2004 itulah kemudian banyak terjadi indikasi bahwa Rumah Sakit Al Ihsan ini terlibat korupsi yang angkanya sampai 12,8 miliar ya, cukup besar juga. 12,8 miliar itu ya nggak kecil juga gitu. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai sebuah pengalaman yang buruk. Wah, memang Kang Deddy Mulyadi ingin agar nanti pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Welas Asih ini akan setingkat dengan pelayanan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi tenaga medisnya, alat-alatnya itu akan diupayakan bisa sama seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya, target beliau itu ya 2 tahun ke depan lah, bahwa rumah sakit itu menjadi rumah sakit yang memiliki tentu akreditasi A, setingkat Rumah Sakit Hasan Sadikin, setingkat dengan rumah sakit ya kalau di Jakarta mungkin Cipto ya, atau RSPAD, atau mungkin Rumah Sakit Polri dan lain sebagainya. Jadi itu yang diupayakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, sebagai sebuah kesimpulan, kita dukung terus. Jadi menurut Ustadz ini disebutkan bahwa ini ya, Rumah Sakit Welas Asih ini akan di rebranding ulang dan akan disetarakan untuk kualitasnya itu setara dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin yang ada di Bandung. Ini adalah untuk informasi ya, ini adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin adalah rumah sakit dengan kualitas terbaik nomor 1 di Jawa Barat. Jadi kalau kebayang ya bagaimana setelah di rebranding dan diganti namanya menjadi Welas Asih, Rumah Sakit Welas Asih, itu akan kualitasnya menjadi nomor 2 ya. Dan ini luar biasa. Dan ini nanti kan kualitas kesehatan untuk di Jawa Barat ini akan diserap ya, dan akan dipakai untuk rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Welas Asih. Bagaimana sih kita lihat tanggapan dari netizen ya untuk ini ya, yang kontra atau yang tidak setuju dengan perubahan nama dari ini ya, Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih ya. Bagaimana tanggapan dari netizen yang ada di Jawa Barat dan juga yang ada di Indonesia? Yuk kita lihat videonya. Yang nyebut KDM musuh Islam pedah ngaganti ngaran Rumah Sakit Al Ihsan jadi Rumah Sakit Welas Asihnya dengekeun ya. Ya, ai maraneh kamarana wae di saat tiheula Rumah Sakit Al Ihsan nu ngaran Al Ihsan dipake alat korupsi. Tah eta nu ngahina ngaran Al Ihsan mah. Nah, maneh jarempe wae, nah maneh caricing wae, eta teh rumah sakit teh sitahan kejaksaan. Yayasan Al Ihsan korupsi. Tah manehna nah caricing wae, jarempe wae geuningan ngaran Al Ihsan dipake korupsi. Ari ayeuna diganti Welas Asih, anu lamun diarabkeun mah Rahman Rahim, maneh cing caleuleweung. Ai ukur setelan ustad mah tah urang ge siga atuh, make kieu mah siga ustad. Bila ukur kopiah dicengcelekeun sirah, make sorban urang ge siga ustad. Padahal koboi kebon, ya dengekeun maneh tiheula ka marana wae, Alpian Tanjung tiheula ka mana, nang tang perang ka KDM pada ngaganti ngaran rumah sakit. Bari mana cicing di mana di Jawa Barat lain. Iyalah Alpian Tanjung eta.
nya sakali deui ukur kopiah dicengcelekeun jeung make sorban mah urang ge tah bisaeun siga we meureunhan Ustad. Video dari netizen yang lain ya, bagaimana tanggapan dari netizen lain tentang Bapak Alfian Tanjung dan juga ini Ustadz Habib Rizik ya, tentang yang tidak setuju pergantian nama dari Rumah Sakit Welas Asih menjadi yang kita lihat ya video bagaimana tanggapan dari netizen yang lain ya tentang perubahan dari yang sebelumnya Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Yuk kita lihat video. Terkait pergantian nama RSUD Al Ihsan ke RSUD Welas Asih. Sampai-sampai disangkut pautin dan dipertanyakan soal keagamaannya Deddy Mulyadi. Karena katanya perasaan kok ada nama yang berbau-bau Islam itu kayaknya alergi, katanya kayaknya anti banget Deddy Mulyadi begitu kan. Jadi dipertanyakan nih dia agamanya apa, katanya gitu kan. Rumah sakit Al Ihsan ini ujung-ujungnya hanya dijadiin konten buat dia aja, katanya buat pencitraan dia. Banyak yang ngomong kayak begitu. Kalau menurut gua mah gitu ya, terkait RSUD Al Ihsan diganti nama menjadi RSUD Welas Asih. Kalau kata gue sih kagak ngaruh-ngaruh amat untuk kesehatan. Yang paling penting mah kalau nyari rumah sakit itu bukan namanya, mau namanya Al Ihsan, mau namanya Welas Asih. Yang paling penting apa? Pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut untuk para pasiennya, mau yang menggunakan BPJS ataupun menggunakan umum, tetap diperlakukan sama. Pelayanannya yang terbaik, baik dari obat-obatan, dari tindakan perawatnya, dari tindakan dokternya, ya, dari alat-alat yang canggih. Itu kalau gue mah kalau nyari rumah sakit, bukan nama. Ini apa ya pada heboh-heboh banget terkait nama Al Ihsan diganti menjadi Welas Asih. Yang paling penting mah pelayanan, kalau kata gue mah pelayanan, ya. Para perawatnya bagaimana, salam senyum sapanya baik, selalu terjaga kenyamanan pasien. Itu yang dicari dari rumah sakit mah, bukan dari nama. Ampun, kadang gue pengen bertanya, kalau misalkan gubernurnya bukan Deddy Mulyadi, terus ada pergantian nama, misalkan nih ya, dari Al Ihsan ke menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih, apakah akan serame ini? Penasaran gue mah gitu. Kalau gubernurnya bukan Deddy Mulyadi nih, apakah akan serame ini? Soalnya ada contoh juga nih, gubernur sebelumnya tuh di daerah Jakarta yang mengganti nama jalan. Kayak begitu ya, pada adem-adem ayam aja. Yang dulu nama jalannya emang Betawi banget, diganti menjadi nama jalan yang lebih ke apa gitu. Pada diam-diam aja. Tapi kenapa di sini di Jawa Barat apa yang dikerjakan sama Deddy Mulyadi pasti langsung boom menjadi huru-hara yang seolah-olah permasalahannya itu besar banget gitu kan? Ya, terus ada lagi yang berkomentar, yang mengkritik, lucu deh pokoknya. Katanya kenapa nggak Rumah Sakit Advent Bandung aja yang diganti nama daripada RSUD Al Ihsan begitu. Lu tahu kagak? Kalau Rumah Sakit Umum Advent itu rumah sakit swasta. Didanai oleh swasta, pemiliknya juga swasta, bukan pemerintah daerah. Ya, jadi kalau mau mengganti nama rumah sakit swasta itu bukan tanggung jawab si pemerintah daerah, tapi penanggung jawabnya si pemilik saham di rumah sakit tersebut. Ya, pemilik saham terbesar. Gitu, baru bisa ngeganti nama. Misalkan nih, Rumah Sakit Advent, saham terbesarnya itu dimiliki oleh Deddy Mulyadi. Misalkan 90% atau 85% tuh Deddy Mulyadi memiliki saham di Rumah Sakit Advent. Deddy Mulyadi punya hak untuk mengganti nama Rumah Sakit Advent karena dia memiliki saham terbesar. Lah kalau RSUD Al Ihsan ini kan emang punya pemerintah, jadi ya pemerintah bisa mengganti nama begitu. Jadi jangan disangkut pautin, dibandingin antara Rumah Sakit Advent sama Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan ya, beda. Advent swasta, kalau RSUD Al Ihsan ini pemiliknya pemerintah begitu ya. Saya ringkas. Jadi jangan koar-koar tapi ngebandinginnya itu dengan rumah sakit swasta gitu ya, jangan.
kenapa kok pada heboh sekarang pada saat korupsi kemana saja untuk tokoh-tokoh agama tersebut? Kenapa pada saat kejadian yang di 2004 yang ada korupsi di Rumah Sakit Al Ihsan, kenapa mereka pada tidak komentar sampai Pemda dari Jawa Barat mengambil alih dari Rumah Sakit Al Ihsan tersebut? Sama yang juga saya ringkasannya lagi bahwa kalau hanya sekedar ustadz, kalau sekedar pakai sorban dan kopiah juga bisa menjadi seorang ustadz. Terus untuk yang ibu-ibu tadi itu disebutkan bahwa memang untuk yang penting dari rumah sakit itu tersebut adalah pelayanannya. Untuk nama mungkin oke lah nomor sekian, yang paling penting adalah pelayanannya. Jadi itu yang mungkin ringkasan dari dua netizen yang sudah bercerita di video ini ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana sih tanggapan dari Bapak Deddy Mulyadi perihal dari kekisruan kekisruan antara yang tidak setuju tentang perubahan nama ini dan juga ada yang setuju juga. Bagaimana tanggapan dari Bapak Aing? Yang pastinya tanggapan dari Bapak Aing ini akan adem dan juga akan membuat seluruh warga Jawa Barat ini paham apa sih dasarnya kenapa nama rumah sakit ini dirubah. Yuk kita sama. Assalamualaikum, Sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar, sehat, bahagia. Seluruh warganet, hari ini saya sangat bahagia karena banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Nah, artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat, mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya. Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tentunya otokritik ini baik, dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah meningkatkan layanannya. Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik. Apalagi menggunakan nama-nama yang itu sakral dan spiritual. Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan. Bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al Ihsan. Nah, ada yang sebagai orang awam saya tentunya sangat bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa saat nama Al Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya? Ini ya, jadi info dari Bapak Deddy Mulyadi menyebut bahwa ini ya, pada saat terjadi korupsi di Rumah Sakit Al Ihsan, para aktivis itu kemana saja ya, dan juga disebutkan bahwa ternyata itu untuk para aktivis dan juga yang komentar yang tidak setuju ini ternyata bukan warga dari Jawa Barat. Jadi bukan dari warga Jawa Barat tapi tidak setuju, justru warga Jawa Barat yang tadi kita lihat videonya ya, itu pada setuju. Oke, ya ini ya, biarkan kita serahkan semua keputusan ini pada Bapak Aing ya, karena Bapak Aing ini selaku dari Gubernur Jawa Barat pasti tahu yang terbaik untuk warga Jawa Barat, dan kita doakan semoga rencana dari Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ini yang ingin membuat Rumah Sakit Welas Asih menjadi nomor 2 setelah Hasan Sadikin ini tercapai, agar kesehatan yang ada di Jawa Barat ini bisa tercover oleh rumah sakit tersebut.
Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu. Seluruh warganet dimanapun berada, kami ingin menyampaikan bahwa masalah Yayasan Al-Ihsan yang banyak yang menyatakan bahwa itu tidak menggunakan dana APBD, tetapi menggunakan dana umat. Nah, ini perlu saya koreksi ya. Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi kalau tidak ada unsur merugikan negara. Dan ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 372 tahun 2003, yayasan tersebut justru dialiri oleh dana APBD Provinsi Jawa Barat sejak berdiri sampai putusan Mahkamah Agung dikeluarkan, yaitu 1. Kucuran anggaran mulai tahun 1993 sampai 2001. Sewaktu yang bersangkutan, saya tidak boleh menyebut namanya, masih menjabat di Provinsi Jawa Barat melalui anggaran rutin 1,5 miliar, melalui anggaran pembangunan 2,6 miliar, melalui anggaran pembangunan 1,7 miliar, melalui anggaran lainnya 6 miliar. Total uang yang masuknya itu pada saat berdiri yayasan dan sudah mulai dibangun rumah sakitnya 11,9 miliar. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan terjadi tindak pidana korupsi? Penyebab terjadi tindak pidana korupsi, anggaran tersebut merupakan anggaran yang diperoleh secara tidak sah. Karena apa? Karena melalui berbagai bantuan bahwa yayasan tersebut bukan instansi vertikal, bukan yayasan penyelenggara sosial. Kemudian bantuannya dilakukan secara terus-menerus. Kemudian bantuannya tidak sesuai dengan prosedur proyek. Kemudian di dalamnya karena pada waktu itu yang menjadi pengelola yayasannya itu merupakan pejabat negara, dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat negara. Nah, ini yang menjadi problem utamanya. Untuk itu saya sampaikan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu mendapat aliran anggaran Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit Al-Ihsan itu dibangun menggunakan anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Itu saja informasinya ya. Karena apa? Karena apabila kita mau konsisten pada nilai-nilai agama, ada satu hal, apa yang kita sampaikan tidak boleh kebohongan. Oke, sekian dan terima kasih ya untuk videonya. Dan mungkin kalau rekan-rekan ada kritik dan juga saran, jangan lupa ini ya untuk komentar ya, dan juga jangan lupa like, subscribe dan juga komentar. Dan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.